Langsung nikah, tapi ada 4 syarat. Saya bilang, waduh Mbak, syaratnya apa? Satu, kalau udah menikah saya tetap boleh cari uang karena saya pengen cita-cita pengen buat perpustakaan. Saya bisa bilang buku itu sakti buat saya. Buku itu menjadi mahadewanya saya. Selama dari 1 tahun hingga 27 itu saya sangat membenci Bapak. Membenci karena saya saking pengennya sekolah. Anak hanya kayaknya satu saya. Kenapa saya nggak diopenin gitu? Bude Kiswanti adalah buku, dan buku adalah Bude Kiswanti. Kemiskinan bukan penghalang, justru cambuk yang menantang untuk terus mencintai buku, mencintai perpustakaan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya. Tapi mengapa? Hanya karena urusan itu yang mendapatkan ancaman kematian dan mempertaruhkan nyawanya. Demi buku, bahan bacaan dan perpustakaan, ia rela seharian menahan lapar, bahkan terkapar. Karena di dalam buku ia temukan kebahagiaan. Bukan semata baginya, tapi juga untuk anak-anak tak mampu di sekitarnya. Dengan modal hanya 1 juta yang ditransfer melalui bank sentral akhirat, ia nyalakan api cahaya. Saya menghadirkannya untuk berbagi inspirasi dengan pemirsa di teman bicara Maman. Bude Kiswanti, pedagang jamu sekaligus penggila bahan bacaan. Apa kabar Bude? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah nggak kelihatan ya luka di sini ya? Ya, kalau salah makan, misalnya makan yang nggak cocok, mulai gatal dan nanti bengkak. Itu lukanya terjadinya karena? Itu terjadinya tahun 2010, 10 November. Saya ingat sekali. Pas tanggal lahir saya. 10 November 2010 waktu itu habis ngantar anak-anak mengikuti lomba cerita di Bentara Budaya Jakarta. Ini anak-anak di sekitar Warabal, Bude yang bekerja, anak-anak asuh, anak-anak warga anggota belajar Warabal. Oh, itu, Warabal kepanjangan dari? Warung Baca Anak Lebak Wangi. Oke. Iya, Di Parung Bogor. Di Parung Bogor. Ya. Lah, Bude Ki sekolahnya sampai mana? Saya hanya sampai kelas 6 SD, lulus tahun 80. Itu di Jogja? Di Jogja, Bantul. Dan itu pun saya sekolah itu juga curi-curi. Waktu itu saya bapak sama almarhumah Simbo nggak ngizinin sekolah karena nggak punya biaya. Jadi hanya saja di tahun 7 bulan itu sekolah masih di rumah warga dan masih dindingnya masih dari bambu. Jadi masih bisa ngintip. Dulu kok sekolah tuh kan gurunya masih nulis di papan tulis, terus murid menyalin. Nah, saya belum sekolah, saya udah bisa baca karena jadi saat Simbo numbuk jamu sebenarnya kunyit itu belum masuk, tapi udah saya masukkan. Kan jadi rasanya nggak kerkoran. Karena oleh almarhum bapak itu digunting-guntingin huruf, suruh membuat nyusun huruf hingga nama-nama rempah-rempah tadi. Itu udah supaya bisa, nggak ganggu ibu. Dia terus bisa membaca, terus ya udah saya boleh main ke sekolah. Kan saya intinya boleh nggak saya main sekolah. Nah dulu kan ada buku Himpunan Pengetahuan Umum HPU. Itu PMP, sejarah, matematik, IPA, semua ada di situ. Peribahasa semua ada di. Terus saya bisa jawab. Itu ya saya bisikin namanya Kristi Hardiwati sama Mbak Kris sama Mbak Ati. Nah itu beliau saya bisikin dapat nilai bagus. Nah saat nengok saya ketahuan, akhirnya saya boleh sekolah. Langsung nggak melalui kelas 1. Dari luar kelas ngintip-ngintip akhirnya ditarik masuk sekolah. Masuk sekolah langsung ke kelas 2 karena udah bisa baca. Dan suara saya lantang. Kalau setiap ada lomba baca puisi, saya yang dikirim. Nah, saat mau naik ke kelas 3 baris, saya kan dulu kalau mau kenaikan kelas tuh nggak pakai rapot. Dulu belum ada rapot, ingat saya belum ada rapot. Rapot tuh hanya dapat ijazah waktu lulus, jadi rapot nggak pernah dapat. Okay. Jadi waktu baris kamu naik gitu, kamu naik kamu naik ke kelas 4. Nah saya ditarik sama guru, kamu nggak naik, nggak pernah bayar SPP itu. Aduh, ini neraka nih buat saya bilang gitu. Terus ya udah kelas 2 mau naik kelas 3. Nah di dekat sekolahan tuh 5 meter dari sekolahan ada makam. Di depan makam tuh ada pohon asem yang besar sekali. Ya udah saya main di makam itu, terus teriak-teriak.
Angin datanglah, jatuhkanlah buah asem sebanyak-banyaknya, akan kutu sembahkan untuk ibuku. Itu benar, jatuh buah asem saya kasih ibu. Nggak berapa lama kemudian ada Bapak Wali Kepala Sekolah, almarhum Bapak Sami namanya, kamu kenapa main di kuburan gitu? Ya Pak, teman-teman saya nggak mau temenan karena saya nggak bisa bayar SPP. Terus kamu suka baca? Oh suka Pak, tapi saya nggak bisa jadi anggota perpustakaan Pak karena harus bayar Rp2,5 seringgit. Oh gitu, iya Pak, kamu masuk aja ke perpustakaan, kamu nyatet buku yang dipinjam, buku yang dipulangi sama buku baru. Nah semenjak itu saya gila baca. Udah tersambut gayung karena emang saya suka membaca. Di situ udah akhirnya saya sering membuka, setelah membaca saya membuat ringkasan jadi majalah dinding. Jadi itu diakui oleh teman-teman saya, dapat nilai 100, pada itu tulisan saya. Cuma dia cuma menyalin. Sampailah lulus kelas 6 dengan nilai 63, 9 mata pelajaran. Disekolahkan. Rata-rata 7 semuanya? Iya, rata-rata 7. Mau disekolahkan tapi bapak saya tidak mengizinkan. Karena? Gengsinya tinggi bapak saya itu. Udah bapak minta maaf kok tidak bisa nyekolahkan kamu, kok kamu pinter, banyak baca buku, nanti bapak pulang tarik becak, saya bawakan buku. Dan saya seakan-akan saya sekolah SMP seperti teman-teman saya di SMP. Waktu itu kan buku pelajaran bebas dibeli. Saya belajar, terus saya SMA. Kok bilang cuma lulusan SD tapi SMP, SMA juga? Ini baca bukunya, buku pelajaran. Oh, jadi berhenti di 6 SD? Iya, tapi baca buku pelajaran SMP, iya, SMA? Iya, dan kan ada HPU-nya. Iya. Dan saya semacam kayak buka kelas belajar bersama dengan teman-teman di sekolah formal. Kalau ada teman PR membuat karangan bebas, saya itu bagian saya, nanti saya dapat upah Rp50. Nah begitu teman-teman udah lulus, saya nggak punya patokan nih. Cuma selama ini Bapak pernah membeli majalah anak bekas, majalah Bubu saya sebut aja. Ada koresponden. Saya berkirim surat sama teman di Jakarta. Saya ngirim surat bahwa saya mau ke Jakarta. Terus datang, ternyata teman saya itu ibunya pembantu rumah tangga, ayahnya seorang security di daerah Menteng. Nah dari situ akhirnya saya jadi pembantu. Itu majikan laki-laki dari Filipina. Istrinya dari Belanda. Nah waktu baru 3 bulan kerja situ, pembantu yang bagian menyajikan minum, kok ada tamu sakit, saya menyajikan minum, ada tamu, saya kaget. Di ruangannya tuan itu manggilnya tuan, itu banyak buku yang sedang saya inginkan. Saya bilang nggak usah digaji uang, saya minta digaji buku. Dan akhirnya saya itu malah ngundang masalah. Saya dipanggil di kantor, di sidang, dikira saya mata-mata dari perusahaan yang lain. Kamu mana mungkin pembantu tapi senangnya baca buku. Ya akhirnya saya tidak boleh jadi pembantu, tapi saya jadi pengasuh anaknya. Waktu itu anaknya sekolah internasional, dan saya membacakan buku anaknya, dan saya setiap pas kajian diajak ke Kuitang. Nanti kita lanjutin lagi Bu Dekis. Menarik betul, setelah jadi pembantu rumah tangga tapi tetap jatuh cinta pada buku. Dan kita lihat bagaimana lagi perjuangan Bu Dekis di Jakarta, dan kemudian kenapa jatuh cinta pada anak-anak dan ingin memberdayakan anak-anak tersebut. Tetap di Teman Bicara Maman. Saya menangis di situ karena Bapak nggak perlu sedemikian menyesal keberadaan saya gitu. Sama sambung Ibu Tiri saya mengambil air, saya suruh cuci kaki saya. Air baskom saya buat cuci muka Bapak. Baik, ini menjadi menarik dan saya ingin masuk ke ruang pribadinya Bu Dekis. Lalu ketika dilamar oleh Pak D, siapa namanya? Pak D Ngatmin. Iya. Pak D Ngatmin. Terus tiba-tiba yang datang namanya Mas Sutirman, kayak pahlawan. Mbak, itu Mas Ngatmin tuh seneng sama Mbak, katanya gitu. Terus, loh seneng gimana? Katanya gitu. Saya nggak ada waktu pacaran ya. Kalau mau seneng langsung nikah, tapi ada 4 syarat. Saya bilang, waduh Mbak, syaratnya apa? Katanya gitu. 1, kalau udah menikah saya tetap boleh cari uang karena saya pengen cita-cita pengen buat perpustakaan. Iya, terus 2, tidak ada perceraian kecuali kematian. 3, pekerjaan rumah saya terinspirasi Utsman bin Affan. Itu beliau membantu istrinya, saya bilang gitu. Itu pekerjaan ngasuh anak, pekerjaan rumah harus saling mengisi mana yang sempat. 4, tidak ada perselingkuhan apabila ekonomi membaik. Itu kenapa saya lakukan, saya sering baca majalah
wanita Kartini yang itu waktu kisah susah bareng-bareng, iya, begitu iya, sudah kaya membaikkan kemudian selingkuh. terus ya. Sebenarnya padahal saya juga mikir mana mungkin sih ekonomi membayar orang kerja kuli bangunan, saya mikir tapi kan untuk mengantisipasi aja karena terus karena ini Bapak Mas Ngatmin udah ke 19 laki-laki yang menyatakan senang dengan saya, tapi 18-nya mental karena calon mertua tidak mau. Kata, wah itu perempuan kurang ajar tuh kok ngatur-ngatur suami, katanya begitu. Dari situlah saya terus membuat perjanjian itu, ya udah nanti saya bilang sama ibu saya dulu ya. Saya kasih waktu 3 minggu, Mas. Terus 3 minggu kemudian terus beliau datang, oh ibu saya setuju Ke Jogja. ya udah tanda tangan. Pak D kan ke Bumen, akhirnya menikahlah, pulang ke Jogja. Kembali saya baru tahu kalau Bapak Trisno Suwarno itu bukan bapak kandung saya harus mencari bapak saya. Ternyata bapak saya ada di daerah Imogiri dan Bantul. Iya, Bantul. Dan saya tanya di pasar Imogiri itu hampir semua tahu Bapak Sumijan Mardiwinarso karena beliau penulis ini naskah ketoprak humor. Dan menulis di beberapa koran. Ternyata DNA dia sebagai penulis, iya, sebagai orang buku, orang sastra dari Bapak. Itu dan beliau berpulang kemarin 2022 karena sakit. Karena sakit, udah sepuh, sudah 85 tahun. Pernah cerita tentang perjuanganmu membesarkan Taman Baca? Saya karena waktu itu belum baca bukunya Kang Maman ya. Saya masih ada benci sama bapak saya. Karena kalau setiap karena kebetulan mayoritas di keluarga kami kan Protestan. Jadi kok lagi Natalan, kami mesti pulang ke Jogja tuh, bapak kamu tuh juragan ini. Jadi saya kali kok kuliah sampai S3 masih terbiayai. Tapi karena dolimnya bapak saya, karena sukanya menikah lagi sehingga anaknya ini nggak terurus. Di situ saya dendam. Terus akhirnya begitu 1 tahun terakhir, setelah baca bukunya Kak Kawan, itu tetap ada di bapak saya. Dari situ saya setiap bulan pulang ke Jogja, minta maaf karena selama dari 1 tahun hingga 27 itu saya sangat membenci bapak. Membenci karena saya saking pengennya sekolah. Bapak saya tahun 57 punya mesin pengupas padi hingga 4 unit. Sawahnya hingga 15 hektar. Tapi bapak saya senang menikah. Dan menikah tuh tidak punya anak, dan hanya kayaknya satu saya. Kenapa saya nggak diopenin gitu? Saya minta maaf ya. Akhirnya dari situ saya ditinggalin 1 buku tulisan tangannya hingga berapa ratus halaman. Ya sampai saat ini belum. Karena menurut saya yang Muslim itu buku nggak sinkron dengan apa yang saya pelajari di kitab suci, yakinin gitu. Ini warisan dari bapak. Terakhir ketemu bapak bulan Mei 3 bulan sebelum beliau berpulang. Dan beliau nggak kaget kamu minta maaf? Kaget malah. Saya sama sambung Ibu Tiri saya mengambil air, saya suruh cuci kaki saya. Air baskom saya buat cuci muka bapak. Dan saya menangis di situ karena bapak nggak perlu sedemikian menyesal keberadaan saya gitu. Dan saya bilang terima kasih kepada bapak. Justru karena bapak memperlakukan saya seperti ini, saya ketemu dengan bapak baik, saya suka membaca, dan saya bisa melakukan banyak hal dari buku. Itu karena perlakuan bapak. Mungkin kok bapak menyekolahkan saya sampai sarjana, sampai apa, mungkin saya menjadi orang egois, kemungkinan merasa saya orang punya. Mengambil gitu. Sisi positif dari pengalaman yang pahit. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu, Bude. Mereka justru malah mengutuk pengalaman itu, tapi Bude malah mengambil sisi yang positif dari itu. Dan saya juga datang ke ibu guru SD yang narik bahu saya datang minta maaf. Yang saya mengatakan kamu tidak naik kelas karena tidak bisa bayar uang sekolah. Masih ketemu sama nggak beliau. Dendam dengan dia? Awalnya saya marah. Saya marah, bahkan kan setiap itu kan ada acara, yuk sowan ke Bu Guru, Bu Puji namanya. Enggak, saya masih gara-gara dia saya nggak naik, saya diperempukan, jadi saya main ke kuburan. Tapi akhirnya setelah itu terus saya datang bagaimanapun musibah Mbak Berkah. Jadi saya mengadakan musibah Mbak Berkah itu.
karena sikap beliau jadi saya terpacu gitu, saya terlecut gitu, saya terus. Dan Bapak Sami juga saya sempat ketemu, terima kasih beliau mengarahkan saya ke perpustakaan itu tadi. Terus dari situ saya akhirnya meminta maaf berterima kasih kepada orang-orang yang menyakiti saya, karena itu waktu itu memang melukai saya, tapi ternyata itu membawa berkah karena saya dikuatkan oleh Allah tentunya. Saya dikasih pikiran, kasih mata, kasih kaki, kasih tangan, bisa berjalan semua. Kenapa saya harus berlarut dengan luka hati? Kenapa saya tidak menutupi luka hati dengan melakukan hal yang baik? Gitu. Jadi masalah itu udah ada. Saya korban perceraian, diasuh ibu tiri, ketemu bapak tiri, itu ada di saya semua. Tapi alhamdulillah bapak sambung saya sangat baik, yang bapak mengajarkan saya membaca itu. Bahkan saya ketemu bapak kandung saya itu setelah usia 27 tahun. Nah disitulah terus saya kenapa buku yang membuat saya bisa bilang buku itu sakti buat saya. Buku itu menjadi mahadewanya saya. Karena dari buku saya bisa ketemu banyak, bahkan ketemu Pak Maman, bahkan siapa nyangka sampai menginjakan istana presiden, walaupun itu bukan menjadi ekspektasi ya, tapi nggak kan pernah itu terpikirkan nggak akan kesana. pernah terpikirkan, tapi akhirnya bertemu dengan 42 penggiat seluruh Indonesia yang Penggiat ke literasi, istana, dan pengelola itu kan taman baca ya. kok untuk kami orang awam itu hal yang udah di atas rata-rata itu. Dan Lulusan SD bisa menginjakkan kaki ke ya, dan bukan karena apa, cuma karena dari buku. Dan satunya selama ini saya hanya membaca karya Kang Maman, subhanallah bisa ketemu langsung. Itu tapi luar biasa. Bude jauh lebih berjasa. Ribuan anak bisa Bude besarkan, bukan anak kandung. Bahkan banyak yang sudah jadi. Ada yang jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot dan lain sebagainya. Dan dari anak-anak yang tidak mampu bisa diberdayakan. Di daerah yang kata orang, daerah hitam pula, daerah Bronx, sepanjang Parung kan banyak warung-warung yang ya, lampunya kurang kuat. Lampunya kurang kuat karena berbagai kegiatan-kegiatan yang gelap itu gitu kan. Nah, Bude malah bisa menarik anak-anak yang waktu itu mungkin kalau tidak diselamatkan oleh Bude malah diperdagangkan di sana kan. Tapi Bude bisa tarik dan kemudian bisa berdayakan, lalu kemudian mereka bisa jadi dalam tanda kutip jadi orang, bisa bekerja dengan baik, buka warung dan lain sebagainya. Bude jauh lebih punya dampak yang luar biasa. Sampai kapan itu akan terus-menerus dijalankan? Ya, semoga sampai saya dikasih sehat. Kalau ditanya sampai kapan, sampai saya ketemu orang tuh tersenyum. Bukan senyum terus ya, tapi orang tersenyum. Tapi ternyata 2 tahun kita ibaratnya berdiam diri, sekarang ini setiap ketemu malah belum ada yang tersenyum. Adanya setelah pandemi ya? Setelah ini mereka, Bu, bagaimana saya bayar sekolah, Bu, ini harganya mahal, ini ya satu-satunya kita punya Allah. Satu udah itu aja. Belum memperlihatkan senyum, berarti Bude merasa belum selesai tugas Bude. PR-nya tambah banyak. Karena belum melihat orang tersenyum. Iya, itu. Jadi ya saya pasrah sama Allah. Saya bukan siapa-siapa tentunya. Itu ada Allah yang akan memberikan ketentuan kepada mereka semua. Cuma minimal kita butuh teman untuk ada yang mau mendengar. Mereka butuh didengar. Dan saya menjadi pendengar aja. Saya menjadi teman mereka untuk bicara. Saya melihat mereka, saya sapa, tepuk, sehat-sehat. Insya Allah itu ternyata itu dampaknya luar biasa. Sekarang silakan arahkan datang ke rumah. Nanti 1 bulan lihat. Bayaran listrik akan berkurang karena tidak nyalain kipas angin, tidak memutar televisi, anak belajar. Nah, 5.000-nya kasih ke kami. Itu saya di situ, Masya Allah, saya nggak kenal siapa-siapa, saya terjatuh. Tiba-tiba diobatin, mau pulang naik taksi. Jadi Bude Kis berjodoh dengan buku tuh di mana-mana ya? Iya. Dan bukulah yang membuat Bude Kis seperti sekarang. Iya. Ketemu dengan orang Filipina di daerah mewah, menteng di Jalan Cendana, jadi pembantu rumah tangga, tidak minta digaji tapi minta dikasih buku. Lalu kemudian terus-menerus jatuh cinta pada buku, dan masih banyak yang kemudian datang ke tempat Bude dan mau memberikan bantuan menyekolahkan anak-anak, membiayai anak-anak. Iya, dan saat ini kami akhirnya bisa mengarah yang gratis hanya pinjam buku.
Dan untuk pendidikan anak usia dini kami kenakan biaya 50.000. Untuk TPQ kami kenakan biaya 15.000. Untuk 15.000. pendar sekali datang 5.000. Dan nanti pendar itu kenapa mereka mau bayar 5.000? Waktu itu kami undang warga masyarakat, ibu yang punya anak usia SD dan SMP yang kesulitan dengan mata pelajaran sekolah karena waktunya terbatas, kami akan melakukan kegiatan pendar, pendidikan belajar. Kegiatan setiap hari Minggu pagi. Anak-anak ibu kok Minggu bangunnya jam berapa? Bangunnya siang, Bude. Bangun tidur ngapain? Nyetel TV, Bude. Oke. Sekarang silakan arahkan datang ke rumah. Nanti 1 bulan lihat bayaran listrik akan berkurang karena tidak nyalain kipas angin, tidak memutar televisi. Anak belajar. Nah, 5.000-nya kasih ke kami untuk bayar listrik. Nah, kami cara bicara begitu dah. Akhirnya mereka, oh bener Bude, listrik kami biasa 200, sekarang cuma 150, karena kan kegiatan dari jam 7 sampai jam 12. Oke. Dan uang-uang itu juga yang dipakai berputar untuk membantu anak-anak ini. Sekolah tetap dilanjutkan dan lain sebagainya. Iya, dan alhamdulillah kan sekarang Sudah pernah mengajukan proposal untuk cari duit, cari dana? Untuk saat ini belum pernah. Dari tahun 90-an? Belum pernah. Kecuali dulu pernah dapat blue grant dari Kemdikbud. Itu pun proposalnya dibuatkan. Stempelnya dibuatkan, buku rekeningnya dibuatkan. Karena kami untuk saat ini, saya bukannya idealis, nggak realistis ya. Tipikal kami dan warga itu kok kata dapat sumbangan, duit sumbangan ini. Jadi apa semangat berjuangnya tuh jadi malah berkurang gitu. Justru semangatnya lebih itu kuat saat bekerja bersama. Iya itu. Jadi menanggung semua masalah bersama-sama. Betul. Itu pelajaran yang luar biasa. Yang kami rasakan saat jadi gerakan itu akan lebih awet. Ini seharusnya ada ya pola pendidikan ala Bude Kiswanti ya. Termasuk ketika berangkat saya dengar ke Berau Kalimantan. Iya. Bagaimana mengajarkan pendidikan anak pedalaman. Suku pedalaman, anak yang ada di pedalaman yang tidak bisa baca tulis, tapi kemudian Bude bisa menemukan cara untuk membuat anak itu jadi paham. Itu waktu itu kan itu si ibu pengelola PKB-nya tuh kebingungan, ibu ini gimana caranya, pengelola PKBM-nya itu namanya pusat kegiatan belajar masyarakat. Itu ibu ini gimana caranya ngajarin, saya bingung, anaknya lari-lari, jadi tidur pun di atas ini apa kok rumah kan ada wufungan itu yang besar itu. Itu nggak tidur gitu. Ini Bu, kita gambar aja, gambar kursi kok, ini gambar piring, gambar kursi, terus ada anak gambar duduk, berarti kok makan tuh harus duduk. Terus kok mandi ada gambar bambu, ada air yang ngucur, terus dia mandi di bawahnya, ada sabunan dari ibu bisa gambar nggak bisa? Oh bisa, ayo ini aja abstrak aja, yang penting bentuknya arahnya ke situ, kasih contoh dengan bahasa tubuh kayak bahasa Tarsan aja gitu. Dan ternyata itu berhasil, dan waktu itu suatu ketemu sudah dipeluk erat banget itu anaknya. Akhirnya ada beberapa anak katanya sekarang udah sekolah SMP, sekolah formal itu. Kenapa dia peluk? Jadi dia bahagia karena ternyata metode gambarnya itu berhasil. Jadi tahu. Jadi itu saya juga nggak punya ide, nggak cuma Bu begini aja Bu cara. Padahal saya terinspirasi kan beberapa kali ke luar negeri kan, itu tombol-tombol ke toilet kan berdasarkan gambar. Ya saya sebenarnya terinspirasi tuh, yang nggak terpikirkan menjadi inspirasi. Saya terinspirasi dari situ. Kan ada gambar jadi dipencet, kan ada dilarang membuang sampah itu kan ada tanda silang, terus kalau tidak boleh meludah ada, ya ternyata bahasa simbol itu, gambar simbolik itu. Sebenarnya saya terinspirasi dari situ. Dan waktu itu kebetulan kan saya masuk nominasi di salah satu televisi swasta ya, iklannya kan Wirawiri. Nah terus berapa hari itu dapat telepon di telepon rumah, jangan bangga kamu ada di TV ini tetap saya nggak terima karena anak-anak saya hilang karena kamu. Ini maksudnya waktu itu kan diteror. Iya, saya kan
mendampingi anak-anak yang kuli panggul di pasar. Nah, saya bilang karena waktu itu kan saya sempat jualan nasi juga, jualan nasi melayani pasar di Parung ini. Di rumah jual nasi di itu. rumah. Cuma kok gelap-gelap saya belanja karena kok pagi belanja pagi itu masih sama langsung petaninya langsung. Nah, saat mau belanja tuh ada beberapa anak kok ngambil kangkung, kacang panjang, bayam. Nah, Ngambil saya ikut di setiap mobil yang baru nyampe. Mobil yang lewat dikutil. Iya dikutil gitu. Terus ada ketin itu, kamu kenapa? Kan nanti kok ketahuan kamu dipukul. Iya Bu, saya harus ngambil karena ibu saya di kampung punya utang dan saya harus ini biar ibu saya utangnya lunas. Nah, harus nyuri itu. Yang ada di warung itu ada koordinatornya yang ngawasin dari kejauhan. Semacam bajing luncat kayak gitu. Iya itu. Terus ada beberapa anak yang bisa saya rangkul, saya sarankan untuk sekolah dan alhamdulillah waktu itu sekolah di SD SPP masih 10.000 per bulan ya. Insya Allah masih mampu lah. 4 anak saya ikut sekolah, otomatis dia sudah tidak kerja di pasar lagi. Kan tidak jadi pengutil. Nggak pengutil lagi. Nah, rupanya itu jadi lama-lama anak-anak itu pada keinginan sekolahnya tuh ada itu. Terus kami tidur di rumah kami itu anak-anak. Nah, kok pagi jadi kuli panggul. Nah, kok nanti selepas itu mereka sekolah, malam ngaji di rumah terus tidur sampai mereka lulus kelas 6. Nah, koordinator tuh nggak terima. Koordinator yang di pasar ini. Kehilangan anak itu. Nah, terus waktu pulang dari Bentara Budaya Jakarta itu di Cirende dekat sekolah Alfat, tiba-tiba motor yang lagi dinaikin suami itu dilempar dibonceng sama suami. Iya, dilempar tali, ditarik dan saya dilempar pakai tali. Iya, itu jadi seperti koboi mau ini melempar tali kena setang, iya. Tarik ya, terus tersungkur saya dan ini Bude dan suami tersungkur jatuh. Nah, suami bisa karena dia posisi pegang kemudi jadi bisa mengantisipasi jatuh mana dia, suami bisa lompat. Nah, saya yang tersungkur dan sempat pingsan, terus tahu-tahu udah di klinik dan diobati dan kodratullah waktu diobatin tuh seharusnya saya bayar 750.000. Nggak tahu itu malaikat dari mana, cuma wujudnya itu ibu sedang mengandung. Ibu Kiswanti ya yang punya taman baca. Iya ibu pulang jangan naik motor, naik taksi. Saya taksi udah dibayar sampai rumah. Itu saya dari situ, Masya Allah, saya nggak kenal siapa-siapa, saya terjatuh. Itulah kebaikan yang kalau kita melakukan kebaikan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, ternyata untuk diri kita sendiri. Itu semakin meyakinkan saya itu. Dan preman-preman yang mencelakai Bude gimana? Tidak ketangkap waktu itu kan karena memang udah jelang maghrib agak ramai lalu lintas jadi tidak terlihat yang melempar siapa. Cuma ancaman-ancamannya itu ya sempat menteror kami dan lewat keluarga lewat telepon di WA waktu itu. Belum zaman WA dan tidak SMS tapi lewat telepon rumah. Langsung telepon ke rumah. Jadi nggak bisa ngecek dan setiap telepon tuh nomornya ganti-ganti kan di mesin telepon ada terekam siapa yang telepon itu ganti-ganti terus nomornya tapi selalu jangan bangga kamu juga nggak akan lama lagi hidupmu sampai seperti suami dan ini terus tidak hanya itu rumah juga berapa kali dilempar bahkan mohon maaf itu kotoran manusia pun sempat dibungkus plastik ditempatkan di depan rumah kami bentuk ketidaksukaannya kepada kami waktu itu. Di tangan saya udah ada 4 pertanyaan dari pencinta dan pemirsa teman bicara Maman yang harus dijawab oleh Bude. Silakan Bude. Bismillah. Apakah pertanyaannya? Bismillah. Buku favorit. Buku favorit saya itu tentang motivasi diri, tapi untuk saat ini Chicken Soup. Chicken Soup. Iya. Yang kedua. Semoga bisa menjawab. Pengen nulis buku atau enggak? Buku tentang apa? Pengen sekali, udah banyak draft yang saya buat tapi stagnan karena kalau melihat dari belakang saya nangis, akhirnya saya bingung. Tidak pernah dipaksa untuk membayar? Kami tidak memaksa. Jadi, dari mana Bude dapat biaya? Yaitu kami harus datang ke rumahnya. Apabila di rumahnya itu ayahnya terutama masih merokok, berarti dia mampu.
Saya pernah menulis itu terpaksa karena waktu itu pernah dapat beasiswa menulis dari Kemdikbud yang ke Singapura tahun berapa itu 2015. Itu saya menulis Cinta yang Terpelihara dan pengasuhan literasi, 2 buku yang kami tulis. Tapi kok yang buku sendiri Cinta yang Terpelihara, kok pengasuhan buku literasi itu sebenarnya kumpulan tulisan orang tua, ungkapan kasih sayang kepada anak-anak. Nah, kami disatukan, jadi antologi, ya. Hanya kami revisi sedikit-sedikit jadi buku, dan waktu itu sempat kami baca di depan orang tua, baik bapak dan ibunya, itu baik anak maupun orang tua nangis. Kok saya bisa ternyata ya nulis indah seperti itu. Dan sudah diterbitkan? Sudah oleh terbitkan. Iya, di Kemdikbud itu. Satu terakhir Bude. Baik. Buku yang belum kesampaian untuk dibaca banyak. Salah satunya yaitu Perjalanan yang warga Ambon yang keliling dunia itu. Oh iya, yang ditulis sama Kang Helmi Yahya. Itu kan beliau itu. Oh, yang tokoh yang dari Ambon itu, dari yang dianggap sebagai pengelana dunia. Iya itu. Kalau nggak salah ingat Helmi Yahya juga akan memfilmkan ya? Iya itu sedang melihat sinopsisnya aja, tapi belum kebeli saat ini karena menurut saya itu buku sangat menjadi kebanggaan anak, menginspirasi nih loh, yang jadi itu bukan Columbus tapi orang Indonesia yang keliling dunia itu sendiri itu. Lalu kemana anak-anak yang semua dibiayai sekolahnya sampai SMP oleh Bude? Iya, dari 10 anak hanya 3 anak tadi yang sampai SMP. Saat ini sudah ada yang menikah dan 2 juga pulang ke daerahnya. Dan saya dengar mereka sekarang jadi petani, ada juga yang mereka jualan nasi, makanan itu. Dan itu juga akhirnya kami fokus ke anak-anak di lingkungan kami yang memang selama ini banyak kan nggak sekolah. Mereka hanya sampai sekolah kelas 2, kelas 3 udah keluar, apalagi perempuan. Kalau dihitung dari 97 sampai 2023 ini, sudah berapa anak yang diajak belajar di Taman Warabal, kemudian dibantu pembiayaan sekolahnya? Kalau dibantu biaya sekolahnya kami hanya 6 anak dari tahun 97 hingga 2003 ini. Kok selebihnya kami hanya bantu mereka untuk belajar di rumah. Kami hanya mengarahkan anak-anak untuk pendidikan usia dini. Terus di kami itu kan mayoritas muslim. Waktu itu belum ada pengajian untuk anak-anak. Nah, kami juga mengadakan TPQ, Taman Pendidikan Quran. PAUD itu juga kami dirikan karena dulu belum ada PAUD di lingkungan kami, adanya TK. Kalau TK itu kan memang standarnya tinggi dan berbiaya. Nah, kami mulai ada kegiatan PAUD waktu itu tahun 97 itu, dan itu dikenakan biaya sekali datang 500 bagi yang mampu. 500 rupiah. Ya, tapi untuk kami harus datang ke rumahnya. Apabila di rumahnya itu ayahnya terutama masih merokok, berarti dia mampu. Saya bilang kurangin rokoknya 2 batang. Bu, saya rokok boleh dibagi. Bolehlah, minta bentuk uang, jangan merokok. Karena 1 tidak sehat, kedua juga itu pemborosan. Itu yang kami lakukan, dan sampai sekarang ini yang karena kami data hanya pendidikan anak usia dini. Karena pendidikan usia dini itu nanti dia akan naik ke TPQ. TPQ nanti dia akan melanjut ke kelas pendar. Pendar itu pendampingan belajar yang kami lakukan setiap hari Minggu. Dan itu kami saat ini yang tercatat hingga akhir ajaran 2002 kemarin ada 1.300 siswa. 1.300 siswa yang sudah alumni dari Warabal. 1.200-an? 1.300-an jadi anak-anak alumni. Dan tidak pernah dipaksa untuk membayar? Kami tidak memaksa. Jadi, dari mana Bu dia dapat biaya? Yaitu alhamdulillah dari sampah. Terus jual sampah itu? Iya, terus terkadang ada warga, terutama kebutuhan kami ya, ada warga nanam singkong, nanam jagung, kami dikasih hasil panennya, atau pisang dan sebagainya. Itu selalu ada aja rezeki. Dan waktu itu Pak RW-nya juga untuk operasional listrik sempat menggerakkan saweran melalui Cimpitan untuk bantu pembiayaan listrik itu hingga tahun 2010, 2097 hingga 2010. Nah, pada tahun 2010 kami ketemu dengan yayasan. Nah, dibantulah oleh yayasan. Nah, dibantu oleh yayasan untuk operasional, kami lebih fokus lagi untuk, dan saat itu dibantu kami tidak minta
dalam bentuk dana, tapi bagaimana meningkatkan kinerjanya relawan. Jadi peningkatan pendidikan ya saya sebutnya. Jadi untuk guru-guru PAUD kami minta mereka ada pelatihan tentang kurikulum PAUD. Waktu itu kan masih Permen 59. Bagaimana tuh standar PAUD, bagaimana terus perkembangan anak usia 0 hingga 6 tahun tuh bagaimana. Terus ternyata 2013 ada perubahan kurikulum 13. 2013. Nah, kami minta juga dengan yayasan difasilitasi untuk memberikan pelatihan. Jadi itu guru-guru PAUD yang rata-rata lulusan SMA, waktu pelatihan itu mereka ya terengah-engah seakan-akan satu hari mengejar 6 SKS gitu. Ini guru PAUD-nya juga alumni Warabal juga, ada yang alumni dari Warabal, terus ada juga orang tua siswa memang karena melihat kegiatan semakin banyak dan banyak yang belajar, kami kewalahan ingin jadi dilatih guru juga PAUD. oleh Iya, Budekis berdasarkan kurikulum 2013. Kami otodidak, Pak Maman belajar jadi dari baca buku. Dari baca buku bagaimana cara menghadapi anak, terus parenting, perkembangan anak bagaimana, terus menjadi orang tua yang efektif bagaimana, menjadi guru kreatif. Semua lewat baca. Pokoknya dari baca, karena kami kalau mengundang narasumber kan jujur kami tidak ada pendanaan untuk narasumber itu. Tapi waktu itu ada sebuah perusahaan yang itu komisarisnya itu datang ke kami melihat kegiatan kami, dan ini ibu tidak masuk ke ring untuk dapat CSR, tapi kegiatan ibu ini real, dan kami sudah berbicara dengan warga, ternyata benar ibu bisa kami bantu. Nah terus ya udah Pak, kalau memang kami bantu sesuai yang kami butuhkan ya Pak. Wah, beliau garuk kepala. Pak, saya butuhnya buku ini, terus sampai anak-anak PAUD ini, pokoknya semua untuk anak-anak PAUD, terus tolong kami nanti ada semacam workshop mengelola uang rumah tangga. Agar harapan kami, agar warga ini bisa benar-benar mencamkan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan alhamdulillah ada narasumber, beliau dari Aceh, datang langsung dari Aceh, dan cantik sekali caranya beliau. Ibu, setelah saya pelatihan ini tolong ya, tiap hari mau beli terasi, mau jariah, mau yatim, tulis semua sampai kebetulan waktu itu bulan Agustus, tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus, tulis semua. Ternyata ibu-ibu itu suaminya tidak bekerja, hanya buruh serabutan. Ternyata 1 bulan itu beliau pengeluaran 7,5 juta. Dari situ kemudian dibaca yang mana yang harus dikurangi karena cuma keinginan, yang mana yang kebutuhan, dan sisanya ditabung. Iya, dan dari situ akhirnya memotivasi dia harus bersyukur. Ternyata walaupun suami tidak kerja, tetap berangkat pagi pulang sore hanya setelah serabutan, kok bisa mengeluarkan hingga 7,5 juta. Ternyata oh waktu itu panen nangka dijual laku sekian, oh pisangnya laku sekian, oh waktu itu bapak suruh maculin tetangga dapat upah sekian. Dan tidak pernah ditabung, dihabiskan iya, gitu dihabiskan gitu. Setelah pelajaran mengelola keuangan itu mereka kemudian punya tabungan. Nah itu akhirnya kami, wah ini udah bisa nih saya masuk. Kenapa kita nggak membuat kelompok unit bersama simpan pinjam UBSP, bikin koperasi itu, bikin prakoperasi. Sempat kami didatangin oleh dinas koperasi, kami setiap bulannya setor 120.000, nanti apabila mau pinjam bisa pinjam hingga 300 juta. Tapi yang saya lihat mental di lingkungan kami belum bisa. Kok ini pinjaman dari atas, nanti mereka nanti mengembalikannya kan tidak ada rasa tanggung jawab lebih. Udah Pak, terima kasih, kami udah ini berdasarkan kepercayaan aja, trans aja antara warga, yang ngelola warga ya cuma kelas 1 SD, bendaranya cuma sampai kelas 2 SD, ketuanya cuma sampai kelas 6 SD. Tapi alhamdulillah dari tahun 2000 hingga sekarang udah berjalan koperasinya itu, dan sekarang ada ya nggak banyak sih, baru ada 380 juta. Nah itu bisa untuk perputaran kebutuhan warga, karena untuk minimalisir rentenir, adanya rentenir sama bank yang hari ini pinjam besok udah mulai ditagih. Itu semua dipetakan oleh Budekis. Kami melihat ke sisi itu untuk pemberdayaan warga sekitar. Di Taman Bacaan Masyarakat ini bukan cuma ngajarin baca tulis hitung, tapi juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Jamu-jamu, buku-buku. Jadi ada jamu, ada buku di jamu ini. Yang mau sehat minum jamu, yang mau pinter baca buku. Jangan merasa rugi beli jamu saya karena uangnya untuk beli buku dan buku untuk Anda. Itu tagline saya itu. Yang baca tuh hanya orang kaya, orang miskin nggak perlu membaca, nggak ada waktu untuk membaca. Itu di awal-awal tahun.
Angin teko mriki nggawa woh asem. Asem iki kanggo kanjeng ibu dadi duit kanggo aku syarat anggota perpustakaan. Begitulah mantra Kiswanti kecil yang berharap angin datang untuk menjatuhkan buah asam yang dipakai, yang kemudian dijual oleh ibu untuk bahan jamu, bisa mendapatkan uang untuk menjadi anggota perpustakaan. Dan hari ini bukan cuma menjadi anggota perpustakaan, ya bisa membangun perpustakaan sendiri untuk warga-warga di sekitarnya di Parung, dan juga membantu anak-anak untuk belajar, untuk menempuh pendidikan dari PAUD, TPQ, tempat pendidikan Quran, taman pendidikan Quran, kemudian pendar, pendidikan belajar, pendampingan belajar, dan kemudian juga anak-anak itu mentas ke sekolah-sekolah formal. 1.300-an anak berada di tangan dia dan sudah jadi orang dan bisa mandiri. Itulah inti literasi sebenarnya, tidak sekedar baca tulis hitung, tapi juga bagaimana membuat orang lain berdaya. Dan Budekis masih terus jalan. Tidak ada kata berhenti, kata Budekis, yang penting satu. Saya baru akan berhenti kalau semua orang yang bertemu dengan saya tersenyum. Selama masih ada orang yang belum tersenyum, berarti panggilan saya untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak masih terus akan dilanjutkan. Nah, Budekis punya trik-trik khusus untuk tetap mengajak anak ikut dan datang ke taman baca, karena nggak mudah menarik anak-anak untuk datang ke taman baca. Tidak cuma anaknya, orang tuanya yang kadang-kadang mengatakan, ngapain habisin waktu di taman baca, di perpustakaan, kan nggak ada hasilnya secara ekonomi. Itu masih dialami seperti itu? Masih. Iya, tapi alhamdulillah karena 97 hingga 2005 kurun waktu 25 tahun, akhirnya masyarakat tuh melihat hasil dari anak-anak yang dulu baru membaca, akhirnya mereka bisa punya mimpi, punya cita-cita, berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah. Nah, bisa itu punya mimpi dan sebenarnya mereka mewujudkan. corong penyampaiannya itu. Jadi awal dulu 97 tuh perjuangan saya berat. hanya simpelnya tuh saya bacakan, mending kalau udah punya buku baru, masih buku-buku majalah bekas, kan ada cerita-cerita itu, saya ceritakan ke anak-anak nanti, dan saya datang ke warung-warung apa saat lagi main bola atau lagi main volley. Budi datang aja ke situ. Saya datang ke situ dengan sepeda. Waktu belum punya sepeda, mas saya gendong, saya dengan jualan jamu, buku-buku. Jadi ada jamu, ada buku di jamu ini. Yang mau sehat minum jamu, yang mau pintar baca buku. Jangan merasa rugi beli jamu saya karena uangnya untuk beli buku dan buku itu untuk Anda. Itu tagline saya itu. Sudah bikin tagline. Itu nggak sadar, itu tiba-tiba aja itu terbersit itu. Terus saat berhenti saya bacakan buku, terus misalnya waktu itu pernah ada buku tentang ayam merah kecil. Kamu mau tahu orang mau dapat sesuatu itu harus bekerja. Okay. Ada ceritanya loh ini. Apa Bude? Nih ada cerita tentang buku ayam merah kecil. Ayam merah kecil pada suatu hari dia menemukan sebutir biji gandum. Anak-anak apa? Sebutir apa? Biji gandum. Nah ayam merah berpikir, akan ku tanam nih biji gandum. Nah terus si ayam merah ketemu dengan angsa. Angsa, maukah kau membantuku menanam biji gandum? Tidak mau. Nah ketemu kucing, maukah kau membantu menanam biji? Tidak mau. Terus ketemu babi, maukah kau membantuku menanam? Tidak mau. Baiklah, aku akan tanam sendiri biji gandum ini. Nah tak lama kemudian biji gandum itu udah tumbuh besar dan ayam merah kecil perlu bantuan untuk memanen gitu. Manggil lagi, ternyata mereka tidak mau membantu. Akhirnya ayam merah kecil memanen gandum sendiri dan dia butuh teman untuk menggiling biji gandum tersebut. Teman-teman tidak ada yang bantu. Nah, mau tahu hasil ceritanya? Besok ya, kalau enggak mamanya suruh datang ke rumah pinjam buku. Kalau enggak ini pinjam buku ya, nanti mamanya suruh cerita di rumah. Nah, ternyata itu petaka datang kesekian kali. Saya diamuk. Yang baca tuh hanya orang kaya, orang miskin nggak perlu membaca, nggak ada waktu untuk membaca. Itu di awal-awal tahun, antara 97 hingga tahun 2. Karena anak sudah diberdayakan untuk mencari uang, untuk bekerja di pasar. Nah terus setelah kejadian itu, kurun waktu ini sekarang malah orang tuanya yang nyuruh anak untuk peminjam buku. Karena sudah melihat contoh nyata. Udah ada contoh nyata. Dan karena waktu itu setiap habis baca buku cerita, waktu itu kami buku ceritanya masih banyak kan buku cerita Nusantara.
yang dari penerbit kreasi yang belum ada warna, masih hitam putih. Hitam putih. Itu tentang Malin Kundang, Tangkuban Perahu. Nah itu kan kami kan ikut Olimpiade Taman Bacaan Anak. Dari anak-anak baca buku cerita tadi, kita rubah menjadi naskah drama. Diikut lombakan. Nah beberapa kali anak itu mendapat prestasi di lomba tersebut. Nah ternyata disitulah orang tua jadi, oh ternyata membaca buku itu ada manfaatnya. Terus saya sampaikan juga, karena membaca buku itu tidak hanya buku pelajaran, tapi buku cerita ini untuk mengembangkan imajinasi, membuat anak senang. Kok anak senang membaca buku pelajaran, jadi itu sudah ibaratnya lalapan, saya bukan pokok lagi. Nah saya begitu. Itu yang saya bilang, pola pendidikan ala Bu Dekis, bagaimana mengajak anak untuk menyukai buku, menyukai bacaan tanpa merasa dipaksa gitu kan Bu Dekis. Dan itu yang membuat mereka menganggap buku adalah kebutuhan, tapi sekaligus sesuatu yang membahagiakan. Harapan Bude lagi apa untuk Warabal, warung baca Lebak Wangi? Warung baca anak Lebak Wangi. Iya. Harapan saya itu walaupun ini klise ya, tapi saya berharap akan banyak generasi-generasi yang membuat warabal-warabal itu sendiri. Tentunya dengan dukungan keluarga, dan semoga kami dikasih sehat dan terus bisa melakukan kegiatan itu tadi. Tapi yang target utama saat ini adalah kami ingin sekali punya lahan untuk olahraga. Itu yang belum ada? Belum ada. Tempatnya udah nggak ada di sana? Tempatnya udah tidak ada. Jadi kami itu bangunan itu kan bukan punya kami, punya Yayasan Wadah, kami hanya berhak menempati. Jadi kalau nggak walau alam kok terjadi apa-apa ya kami akan pertahankan yang bangunan lama itu. Jadi memang kami Tapi masih punya juga bangunan lama yang punyanya Bude? Masih 2 lantai itu. Jadi untuk mengantisipasi itu. Dan saat ini kami butuh ruangan untuk lapangan lah, karena anak-anak itu kan sekarang bermain gadget itu sangat mudah, tapi fisiknya tuh nggak terasa gitu. Jadi saya pengen ada futsal di situ, volley di situ, terus bahkan pingpong, badminton. Supaya fisiknya juga terasa. Iya, itu biar terlatih. Terus di samping itu kan jadi itu ada ajang komunikasi antar warga. Dan juga saya terus juga nanti saya harapannya di lapangan situ nanti ada jualan makanan sehat, biar kami juga bisa mengontrol makanan anak-anak ini, karena segmen kami adalah anak-anak. Nggak ada kata berhenti ya Bude? Insya Allah tidak, selagi masih ada yang datang mau belajar, dan selagi saya masih bisa berembus dan badan sehat. Tidak ada kata berhenti, meski hanya 4 huruf. Ya, hanya 4 huruf. Baca, read, ikro, buku, dan buku. Bude Kiswanti menemukan kekayaan dan kebahagiaan yang tiada tara. Tak cuma baginya dan untuknya semata, tapi ia juga bagikan pada sekelilingnya. Dan buku di matanya bukan semata benda tak bernyawa, ia hidupkan untuk kehidupan. Tak semata agar orang-orang di sekitarnya ngerti, tapi seperti kata Ki Hajar Dewantoro, harus juga ngerasa dan ngelakoni. Agar tercerahkan, memperkaya wawasan, dan terberdayakan, tak takluk oleh kemiskinan. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.